Masih ada teman saya. Kali ini saya akan membuka tentang perdebatan yang bertema pentingnya mengembangkan budaya kehidupan. Yang pertama saya akan menanyakan kesiapan dari kedua belah pihak kelompok. Apakah kedua belah kelompok sudah siap? Dari materi dan pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan? Pertanyaan itu. Maka kita akan membuka sesi debat kali ini dengan materi makalah dari tiap kelompok. Yang pertama bisa dimulai dari kelompok D. Jadi tadi saya akan membacakan makalah yang berjudul pentingnya mengembangkan budaya kehidupan yang disusun pada 21 November 2023. Mari silakan. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Selain itu, pembuatan makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca dan pendengar. Akhir kata, semoga makalah ini dapat berguna bagi para pembaca. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Hidup adalah perjalanan yang penuh makna, dihiasi oleh nilai-nilai, norma, dan budaya. Dalam era yang terus berubah, pengembangan budaya kehidupan menjadi esensial. Bagaimana kita menjalani hidup menghargai diri sendiri, orang lain, dan alam semesta menjadi landasan yang sangat penting. Makalah ini akan menjelajahi pentingnya mengembangkan budaya kehidupan sebagai dasar untuk kehidupan yang bermartabat dan penuh rasa syukur. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana kita menjaga kehidupan sebagai bentuk rasa syukur memiliki martabat luhur? 2. Bagaimana cara kita menghargai kehidupan orang lain? Yang ketiga, apa itu makna budaya kehidupan? Yang keempat, apa arti budaya kematian dan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat? Yang kelima, apa arti dari hidup itu adalah anugerah dari Tuhan? Yang keenam, mengapa hidup harus dihargai dan diperjuangkan? Yang ketujuh, apa saja usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup? Yang kedelapan, bagaimana kita menyusun niat untuk selalu berusaha mengembangkan sikap hormat terhadap hidup? Bab 3. Pembahasan. Cara kita menjaga kehidupan sebagai bentuk rasa syukur memiliki martabat luhur, yaitu menjaga kehidupan sebagai bentuk rasa syukur dengan martabat luhur melibatkan merawat kesehatan, berkontribusi positif pada orang lain, mengembangkan potensi diri, mengikuti etika dan moral, menghargai alam, bersyukur, dan berpartisipasi dalam kegiatan spiritual. Ini menciptakan kehidupan yang bermakna, seimbang, dan penuh rasa syukur terhadap anugerah hidup. Yang kedua, cara kita menghargai kehidupan orang lain dapat dilakukan dengan mendengarkan dan memberikan empati, memberikan dukungan positif, menjaga kesejahteraan bersama, menyampaikan apresiasi, menghindari prasangka, membantu dalam kesulitan, menghormati privasi, dan memberikan ruang untuk pertumbuhan individu. Yang ketiga, makna budaya kehidupan. Makna budaya kehidupan melibatkan cara masyarakat memberikan nilai pada aspek-aspek seperti moralitas, spiritualitas, relasi interpersonal, serta cara mengatasi tantangan hidup. Ini mencakup kepercayaan, tradisi, seni, dan kebiasaan sehari-hari yang membentuk cara orang hidup dan berinteraksi dalam suatu komunitas. Budaya kehidupan juga dapat menjadi landasan untuk mengatasi krisis, menghargai keberagaman, dan memperkuat rasa identitas bersama. Arti budaya kematian dan dampak yang ditimbulkan. Budaya kematian mencakup pada pandangan dari itu seputar kematian dalam suatu masyarakat. Dampaknya melibatkan aspek psikologis, sosial, dan spiritual, membentuk cara individu dan komunitas memahami serta berinteraksi dengan konsep kematian. Arti hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Arti hidup sebagai anugerah dari Tuhan mencerminkan pandangan bahwa kehidupan adalah karunia atau pemberian ilahi, di mana individu dianggap memiliki tujuan hidup yang ditentukan oleh kehendak Tuhan. Hidup harus dihargai dan diperjuangkan. Hidup perlu dihargai karena setiap orang memiliki nilai dan potensi unik. Ketika kita menghargai hidup, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana dan bersyukur atas pengalaman yang kita alami. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup.
hormati kehidupan dengan bersyukur, berempati, membuat keputusan bijaksana, berkontribusi positif, melindungi lingkungan, hormati keanekaragaman, menjaga kesehatan, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Yang terakhir, cara menyusun niat untuk selalu berusaha mengembangkan sifat hormat terhadap hidup. Bertekad untuk selalu bersyukur atas cangkuman dalam hidup, memahami dan mendukung orang lain dengan penuh empati, membuat keputusan yang bijaksana untuk menciptakan dampak positif, serta berkontribusi aktif untuk melindungi lingkungan dan memelihara kesehatan. Dengan penuh hormat terhadap keanekaragaman dan melibatkan diri dalam kegiatan sosial dalam bentuk tindak nyata. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk terus mengembangkan sifat hormat yang mendalam terhadap kehidupan. Oke, terima kasih atas materi makalah dari kelompok D. Sekarang kelompok A mempresentasikan makalah materi. Intinya mengembangkan budaya kehidupan atas dalam memahami budaya kehidupan, kedua beraktivitas dalam masyarakat. Adalah pertama, apa makna budaya kehidupan, kedua, apa arti budaya kematian dan dampaknya dalam masyarakat, tiga, bagaimana upaya positif mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Tujuannya menggali makna budaya kehidupan, merinci arti budaya kematian dan dampaknya, serta merumuskan upaya praktis untuk mengembangkan sikap hormat terhadap budaya terhadap hidup. Mengembangkan budaya kehidupan, pertama, anugerah hidup dari Tuhan, menyadari hidup sebagai anugerah Tuhan, memahami bahwa hidup harus dihargai dan diperjuangkan. Kedua, menghargai hidup orang lain, membangun sikap saling menghargai dan peduli terhadap kehidupan sesama. Tiga, arti budaya kematian dan dampaknya. Menerangkan makna budaya kematian sebagai bagian dari perjalanan hidup, menyadari dampak budaya kematian dalam membentuk nilai dan norma masyarakat. Akan membangun budaya pertama, masyarakat yang membawa budaya kehidupan cenderung lebih harmonis dan penuh rasa syukur. Kedua, mengurangi dampak negatif budaya kematian yang Kedua, mengurangi dampak negatif budaya kematian yang mungkin memicu kestabilan sosial. Kesimpulan, mengembangkan budaya kehidupan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya, menghargai hidup sendiri dan bersama. Dengan bersama-sama membangun budaya kehidupan yang pasti, yang positif, kita dapat mencapai kedamaian dan kesejahteraan bersama. Oke, terima kasih atas materi makalah dari kelompok A. Selanjutnya kita akan membuka sesi debat pertama, yaitu pertanyaan. Kita mulai dari kelompok D. Apakah kelompok D sudah punya pertanyaan? Silakan kelompok D bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok A. Yang pertama itu pertanyaannya bagaimana cara mengurangi dampak negatif ke kematian pada sosial. Kalau nggak jelas, Bagaimana cara mengurangi dampak negatif kematian pada sosial? cara mengurangi Dampak negatif kematian pada sosial. sudah jelas? Silakan langsung dijawab. Cara mengatasi itu Mengurangi dampak itu, yang pertama itu kita itu menghargai orang lain, kayak satu tidak membuang, tidak menerbitkan, tidak ada yang lain. Dan juga kita memberitahu orang lain kalau misalnya kita memberitahu orang lain tentang hal-hal yang dapat membunuh dirinya sendiri, kayak seperti jika dia merokok, kita ingatkan untuk tidak merokok karena dapat menyebabkan kematian pada manusia. Mau ada tambahan? Apakah itu akan berfungsi, maksudnya berguna? Iya. Karena kalau kita kata orang yang merokok atau tawuran atau minum keras itu salah satu organ tubuhnya akan rusak dan akan cepat mati. Selanjutnya dari kelompok
belum bisa ditanyakan. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok A ke kelompok D. Langsung saja bisa diajukan pertanyaannya. Kan ada yang cara menyusun lihat. Dan Udah. Di situ kan ada. Coba sebentar. cara penyusun niat untuk selalu berusaha mengembangkan sikap hormat terhadap hidup, bertekad untuk selalu bersyukur atas setiap momen dalam hidup, memahami dan mendukung orang lain dengan penuh empati, membuat keputusan yang bijaksana untuk menciptakan dampak positif, serta berkontribusi aktif untuk melindungi lingkungan dan melihara kesehatan. Nah, itu yang berkontribusi aktif dalam lingkungan dan kesehatan itu contohnya kayak gimana sih? Berkontribusi. Jadi berkontribusi itu contohnya kayak misalkan kalau buang sampah sembarangan itu kan bisa menyebabkan lingkungan jadi kotor dan berdampak bagi kita, bisa jadi korban karena buang sampah sembarangan kan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, itu dari situ itu bisa sakit, mencium bau yang tidak sedap. Itu salah satu contohnya dari saya. Kan yang kita tadi itu contoh yang bagaimana kita berkontribusi dalam lingkungan dan kesehatan itu maksudnya bukan belum jelas. Enggak masih pertanyaannya lebih Nah, Jadi kayak contoh dari kita melakukan kontribusi dalam lingkungan dan dalam kesehatan itu apa? ini kan terpisah nih, berkontribusi aktif untuk melindungi lingkungan dan memelihara kesehatan. Jadi kalau untuk berkontribusi aktif untuk melindungi lingkungan ya kita bisa kerja bakti, ya membuang sampah sembarangan dari diri kita sendiri agar kayak kita tidak merugikan lingkungan. Kalau berkontribusi dalam kesehatan itu gimana? Apa? Apa tadi? Mengurangi polusi udara. Nah, kalau berkontribusi aktif dalam melihara kesehatan itu, pertama apa sih namanya yang nyamuk? Apa sih? Ya, fogging itu bisa, karena kan fogging itu kan dari masing-masing masyarakat, antara masyarakat di daerah itu RT RW gitu kan. Bisa juga dari diri kita sendiri lagi, itu tidak memberikan tempat untuk menenang apa sih namanya? Iya, memberikan tempat nyamuk untuk berkembang biak. Kalau jelas sekarang saya kita bahas. Silakan kelompok D melanjutkan pertanyaan. Tergantung tadi pertanyaan pertama. Kan sudah banyak kayak kita sepanjang atau apa? Yang pertanyaan pertama kan kan banyak kayak himbauan kayak jangan merokok atau jangan minum alkohol. Tapi sampai sekarang itu juga masih banyak gitu yang masih merokok. Itu tanggapannya gimana? Jadi boleh ya itu kan banyak tuh kayak melawat buat orang yang merokok buat dilarang merokok dan ya himbauan macam-macam dan habis sekarang itu juga masih banyak gitu ya tanggapan itu tanggapan saya sih seharusnya jangan cuma membuat poster di jalanan yang bertuliskan jangan merokok, karena kalau orang-orang mati itu pasti ada pembelaan diri sendiri untuk dia merokok. Seharusnya kita cukup langsung untuk memberitahu kepada orang yang merokok ini apa sih namanya bahwa merokok cukup baik dan berdampak negatif untuk merokok dan nggak ada gunanya merokok. Kalau sudah jelas apa ada yang tambahan?
jawabannya juga Pak. Sebaiknya kita tuh jangan cuma masang-masang poster di jalanan yang cuma bertuliskan jangan merokok, dilarang merokok. Karena sebenarnya orang-orang yang merokok itu punya pembelaan yang berbeda. Mereka itu punya pembelaan buat diri sendiri untuk merokok. Jadi kita harusnya memberitahu langsung kepada orang merokok itu bahwa dampak negatif dari merokok dan itu bahwa merokok tidak ada di dalam. Saya ada tambahan sedikit soal Herman. Ya. Kalian bisa diskusi dulu. Ada. Mohon dipercepat diskusinya. Ah ya mas ya, semoga Oke, aksi kalian itu cuma buat kasih tahu doang atau gimana? Soalnya banyak juga orang walaupun dari kasih tahu juga pakai alat gitu. Kami juga akan bikin kayak program yang dimana setiap barang-barang semuanya membuat apa jalan di jalan-jalan bersama sambil kayak membawa sepatu yang merokok. Habis itu kita ada kayak pemberitahuan kayak misalnya ada praktek misalnya bahaya merokok itu gimana, langsung mungkin kita dari dokternya mungkin pokoknya begitulah. Jelas. tapi kan kalau misalnya kayak gitu kan orang yang ada Enggak, gini deh. Udah. Enggak. kita belum selesai Enggak, gini deh. Ya udah selesai sesinya, sesi pertama ya. Maaf, mau pinjam remote? Gak ada. Nggak ada. Ibu bisa lihat saja yang karena sesi pertama pertanyaan sudah selesai. Mari kita buka sesi kedua. Jadi di sesi kedua ini pertanyaan akan dimulai oleh kelompok A. Pertanyaan dari kami itu, apakah Anda sudah melakukan usaha dalam pengembangan budaya kehidupan yang kematian Budaya? dan kehidupan apakah kalian sudah melakukan usaha-usaha dalam pengembangan budaya kehidupan yang kematian? Oke, silakan dijawab. Kalian mempunyai durasi waktu menjawab selama 2 menit. Apa mau diulang pertanyaannya? Silakan diulang. Apakah kalian sudah melakukan usaha-usaha dalam pengembangan budaya kehidupan yang kematian dan budaya kebangsaan? Oke, silakan dijawab. jadi contohnya itu kayak ada orang yang memiliki dirinya sendiri, kayak kan zaman sekarang banyak banget tren-tren yang kayak aman gitu kan. Nah kalau kita ngomongin kayak gitu, kita tuh bakal belajar kayak kalau misalkan itu tuh berbahaya, karena itu kan bisa kena tadi gitu kan, itu kan bisa kan. Nah kita kasih tahu kalau misalkan itu suatu hal yang berbahaya dan tidak ada manfaatnya.
Tapi apakah sudah jelas apa belum minta Apakah ini tuh agak melenceng dari pertanyaan saya. Karena pertanyaan saya itu bukan melenceng. Pertanyaan saya kan apakah kalian sudah melakukan usaha-usaha dalam pengembangan budaya kehidupan dan kematian? bisa dijelaskan dengan benar pertanyaannya? Nih, kalian itu apa kalian sudah melakukan usaha-usaha dan mengembangkan budaya kehidupan dan kematian? Sudah. Itu termasuk apakah memberikan dampak bagi orang? Ya, berhenti dia. Silakan kita makan coba. Kan gue mau tambahin, gue saya udah pernah ngelakuin. Contohnya itu kayak misalkan orang ini punya kayak pasar mental lah, gitu ibarat dari teman. Nah itu saya pernah apa ya, melihat itu situasinya dalam bisa semoga diri apa sih ya nanyain lah gitu ya ini keadaannya gimana, terus ya gue suruh cerita biar itu ngelakuin lagi dan gue kasih solusi juga gitu gimana mau dibikin nih lo kerja yang Tuhan kasih solusi Itu menyambung budaya kematian. Sudah jelas apa belum? Itu dia lagi ngomong, berarti dia belum ngerti. Gimana sih? Ya siapa mau dalam tugasnya? Iya, tapi belum Jadi ngerti. gue sesuatu ngomong. Oke, saya kasih kesempatan buat nanya. Jadi yang penjelasan tadi itu apakah sudah mencapai dari budaya kematian dan kehidupan? bisa kok karena menurut saya itu mental itu sangat berhubungan dengan diri orang masing-masing karena banyak zaman sekarang tuh orang remaja memiliki mental dari dirinya bisa berbentuk kayak yang tadi dibilang kayak jahat diri bisa pun sampai bunuh diri. Ya, apakah jawabannya sudah jelas? Oh iya, saya mau nambahin juga. Saya nambahin juga. Saya nambahin juga. Soalnya gini-gini gue nambahin juga. Lebih jelas gimana? Kamu udah jelas belum? Aku bisa ngomong. Udah jelas belum? Orang bingung juga. Jadi, menurut yang pernah saya baca di media sosial, setengah persen lebih generasi Z seperti kita itu mengalami stres. Jadi banyak generasi sekarang yang melukai dirinya sendiri karena mental health. Jadi tadi pertanyaannya, Iya, yaitu kita kalau pribadi pribadi saya juga pernah Ya udah, dipercepat apaan sih? Nama durasi. nah saya juga pernah kasih tahu orang yang kayak gitu, tapi menurut dia itu udah sesuatu yang biasa aja gitu, karena kan mereka udah stres, udah gak ada, mungkin mereka nggak ada tempat curhat lagi kan, nah kayak gitulah. Oke, sekian untuk pertanyaan kali ini. Sudah jelas kan? Sudah? Sudah? Pertanyaan selanjutnya. Makalah yang Sampai jam 9.45 ya? 4 menit lagi. makalah yang pembagian cara kita menjaga kehidupan sebagai yang syukur. Apa? Cara kita menjaga kehidupan sebagai bentuk rasa syukur. Yang pertama. Iya betul kalau yang mana? Cara kita menjaga kehidupan sebagai bentuk rasa syukur. Yang pertama pokoknya cara kita cara apa? Coba langsung ditanyakan. Saya ulang pertanyaan yang di bapak kita kan. Lu coba ini
Manfaat budaya yang pertama, masyarakat yang mengembangkan budaya kehidupan cenderung lebih harmonis dan penuh rasa syukur. Yang kedua, mengurangi dampak negatif budaya kematian yang memicu ketidakstabilan sosial. Gitu. Coba yang paling pertama. Latar belakang. Bukan yang pertama, bagian poin-poinnya. Yang kedua, menggali makna budaya kehidupan, merinci arti budaya kematian dan dampaknya, serta merumuskan upaya praktis untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Terus yang ketiga, mengembangkan budaya kehidupan. Yang pertama, anugerah hidup dari Tuhan, menyadari hidup sebagai anugerah Tuhan, memahami bahwa hidup dihargai dan diperjuangkan. Terus yang kedua, menghargai hidup orang lain, membangun sikap saling menghargai dan peduli terhadap kehidupan sesama. Terus yang ketiga, arti budaya kematian dan dampaknya, menerapkan makna budaya kematian sebagai bagian dari perjalanan hidup, menyadari dampak budaya kematian dalam membentuk nilai dan norma Yang makna budaya kematian. makna budaya kematian, menerapkan makna budaya kematian sebagai bagian dari perjalanan hidup. Nah, jadi makna budaya kematian maksudnya itu jadi apa sih tadi? Menerapkan makna budaya kematian sebagai bagian dari perjalanan hidup. Nah, cara paling itu pedoman pedoman perjalanan. Enggak, maksudnya cara Ya udah sih dong. Menerapkan makna budaya kematian sebagai bagian dari perjalanan hidup. itu maksudnya apa? Ya, kalian maksud dari apa sih? Pokoknya tadi yang pertama katakan, jadi perjalanan kalian sama contohnya itu gimana? Oh, perjalanan hidup. Kalau pertanyaannya jelas, pertanyaan itu Nih, menerapkan makna budaya kematian. menerangkan makna budaya kematian itu sebagai perjalanan hidup, maksudnya apaan? Sama contohnya gimana? Ya waktunya sudah jam 9.45. Oke, jadi Langsung simpul. akhiri saja pertanyaan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap terakhir yaitu kesimpulan dan dimulai dari kelompok antar lebih dahulu. Kita bisa menghargai dan menghargai orang lain dan diri kita, karena jika kita tidak menghargai kehidupan orang lain itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus dalam sebuah perintah Allah. Yang kelima yaitu jangan membunuh. Oke, selanjutnya dari kesimpulan kelompok B, silakan dibacakan. Kesimpulan, mengembangkan budaya kehidupan memiliki dampak signifikan dalam membentuk masyarakat yang bertuju pada nilai positif dan perkembangan secara keseluruhan. Budaya kehidupan membentuk nilai dan norma dalam masyarakat. Budaya kematian mematuhi pandangan terhadap kematian dengan dampak psikologis, sosial, dan spiritual. Tapi itu sebagai anugerah Tuhan memberikan makna dan keseluruhan. Hidup perlu dihargai dan diperjuangkan karena memiliki nilai yang melekat. Oke, terima kasih. Dan kesimpulan dari saya sendiri yaitu kita harus membedakan mana yang baik dan yang benar, karena jika kita masuk dalam jalan yang salah, kita akan menerima konsekuensinya. Jadi sekian dari debat kali ini. Terima kasih telah mendengarkan debat kali ini. Josia pakaiannya ya. Ya, dari kelompok ini, kelompok yang pendengar, ya kelompok G, silakan komennya. Jadi komennya itu untuk kelompok